Thunderbolt, pengganti film Avengers di saga ini. Ini agak lucu sebenarnya karena kita tahu film Avengers di saga sebelumnya tuh kan banyak banget. Tapi di saga yang ini agak minim nih film Avengers-nya. Tapi muncul salah satu judul which is Thunderbolt ini yang menurut gue ini bisa jadi pengganti film Avengers di saga multiverse ini. So, ini baru aja keluarin trailer which is ini juga leak ya guys. Dimana trailernya ini atau teasernya itu di play di acara D23 kemarin. Gue kebanyakan D-nya nih. Di acara D23 kemarin. Dan ini udah keluar di mana-mana juga leak. Dan pastinya nanti bakal ada trailer resminya yang bakal keluar. Tapi kayaknya kita seru buat bahas bagian trailer yang dirilis di D23 ini. So langsung aja nggak usah lama-lama lagi. Bareng gue Rian, let's explore this universe. So sebelum mulai gue mau nunjukin kalian ini t-shirt dari Zoot. Dan ini keren banget. Tuh, linknya ada di deskripsi di bawah. Ini merch kita. Kalau kalian mau silahkan aja cek. Kita ada di Tokopedia, ada di Shopee, dan ada juga di TikTok Shop. So langsung aja buat kalian yang mau, mumpung lagi gajian dan lagi promo juga, langsung aja check out. Linknya ada di deskripsi di bawah. Thunderbolt. Ini adalah satu tim hero yang unik yang anggotanya adalah para villain dan anti-hero di MCU. Yes, by the way yang belum kenal sama Thunderbolt, di komik tim ini sendiri dibentuk sama Baron Zemo saat Avengers dan Fantastic Four waktu itu terjebak di parallel dimension dan dianggap sudah mati. Nah, dengan bantuan villain yang bernama Fixer, Baron Zemo kemudian mereform tim super villainnya Master of Evil menjadi tim superhero yang bernama Thunderbolts. Zemo dan anggota timnya lalu mengambil identitas superhero baru untuk menyamarkan posisi mereka sebagai villain. Zemo awalnya punya tujuan untuk ngelit tim ini supaya dia bisa dapat akses ke fasilitas Avengers, Shield, dan posisi di pemerintahan dunia supaya nantinya ini bisa dia gunakan untuk aksi kejahatannya di dunia kriminal. Sayangnya rencana Zemo ini gagal karena dia nggak bisa mendapatkan akses yang dia mau dan para villain bawahannya justru berubah jadi superhero beneran karena dapat simpati dari masyarakat. Oke, kita coba masuk ke trailer ya. Nah, trailer leak ini dibuka dengan sebuah footage yang menunjukkan Yelena Belova yang datang ke apartemen Alexei alias si Red Guardian. Tapi di sini Alexei malah nggak ngeh dan ngira Yelena ini tukang delivery makanan dari DoorDash. So, Yelena kemudian bilang, ini gue, cepetan buka pintunya. Dan ini langsung ngebuat Alexei langsung beres-beres supaya bisa tampil oke di depan anak angkatnya ini. Terakhir kali kita ngeliat Alexei di film Black Widow ya, dimana di situ dia join sama Melina Vostokov, Yelena dan pasukan Black Widow. Moving on, Yelena kemudian mulai curhat ke Alexei dengan bilang, ada sesuatu yang salah dari gue ngerasa kosong gak punya purpose lagi. Dan gue pikir tenggelam di pekerjaan adalah jawabannya. Nah, ini sedikit ngejelasin kondisi Yelena yang sekarang bisa dibilang udah nggak punya tujuan. Sebelumnya kan dia punya tujuan untuk membalaskan kematiannya si Natasha Romanoff di series Hawkeye. Dimana di situ kita tahu kalau Yelena ini berusaha untuk mencari Hawkeye untuk meminta pertanggungjawabannya dia. Tapi ternyata memang bukan Hawkeye yang membunuh si Natasha. Dan akhirnya tujuannya ini bisa dibilang incomplete atau complete juga. Maksudnya kayak dia akhirnya menemukan jawaban kalau Natasha mengorbankan dirinya sendiri. Moving on, scene berpindah memperlihatkan logo black and white dari Marvel Studios yang bergerak mengikuti movement elevator. Yang kemudian ini nge-reveal ke kita Yelena Belova dengan setelan assassinnya yang baru. Dan juga scene kemudian lanjut nunjukin Yelena yang mulai ngebantai pasukan penjaga di sebuah lorong. Ini ngingetin gue sama fight scene-nya Black Widow di Iron Man 2 ya. Next kita bisa ngelihat Bucky Barnes yang tampil rapi dengan rambut gondrongnya yang sekilas mirip dengan di komik, dan di sini juga dia pakai setelan jas di sebuah ruangan sidang. Nah, Sebastian Stan si aktornya sendiri di SDCC kemarin itu mengkonfirm kalau Bucky itu sekarang punya jabatan, dia tuh jadi congressman di Amerika. Ini sebelumnya di series Falcon and Winter Soldier, Bucky ini ngebantu Sam buat menghentikan Flag Smasher dan ngedukung Sam buat jadi Kapten Amerika yang baru. Tapi kalau kita lihat dari mukanya si Bucky ini, kelihatannya dia nggak seneng dan ngerasa hampa juga sama posisinya sekarang. Karena mungkin basicnya dia ini kan tentara dan superhero juga yang lebih suka untuk beraksi di lapangan, bukan menjadi congressman yang ya urusannya politik dan juga ngurusin negara. Scene berikutnya nunjukin kita karakter John Walker alias US Agent di kamar anaknya. Ini kelihatan dia lagi baca artikel di handphone dengan raut muka yang lagi stres. Artikel ini berjudul Fall of a Hero John Walker dan nunjukin foto dari John Walker dengan seragam Kapten Amerikanya.
Di series The Falcon and Winter Soldier, kita tahu John Walker ini dicopot dari jabatannya sebagai Kapten Amerika setelah dia ngebunuh anggota Flag Smasher dengan brutal. Sebelum akhirnya dia ini ketemu sama Val yang ngasih dia kostum dan codename baru buat si John Walker ini, yaitu si US Agent. Scene berlanjut tunjukin kita Yelena yang masuk ke dalam sebuah fasilitas rahasia dan akhirnya diserang sama US Agent yang menganggap Yelena ini sebagai musuh. Di sisi lain, Taskmaster kemudian muncul untuk ngebantu Yelena dan akhirnya dia malah bertarung dengan Ghost yang juga menjalankan misi di ruangan itu. Nah, di sini kelihatan si Ghost ini punya kostum yang lebih taktikal dan topeng putih polos yang terinspirasi dari tampilan Ghost di komiknya. By the way, karakter Ghost alias Avastar ini muncul di film Ant-Man and the Wasp sebelumnya, dimana dia diceritakan sebagai mantan agent S.H.I.E.L.D. yang berkonflik dengan kelompoknya Ant-Man sebelum akhirnya si Janet mentransfer kuantum energinya ke Ava dan membuat dia jadi stabil lagi. Ava kemudian kabur sama Bill Foster dan setelahnya dia juga masih kontek-kontekan sama Hank Pym dan juga si Lang yang malah ngebantu si Ava buat dapetin kuantum energi untuk makin menstabilkan dirinya. Sayangnya, Hank, Janet, dan juga Hope malah kena snap Thanos yang ngebuat mereka nggak bisa narik Scott dari Quantum Realm dan akhirnya nggak bisa ngasih kuantum energi ke Ghost. Nah, mungkin di film ini juga bakal dijelaskan bagaimana si Ghost ini mencoba untuk menstabilkan diri tanpa dibantu sama Hank Pym dan kawan-kawan karena kejadian Thanos itu. Bahkan ada kemungkinan kondisinya Ava sekarang kembali lagi ke kondisinya yang kita lihat di film Ant-Man and the Wasp waktu itu. Berikutnya kita bisa ngelihat Taskmaster yang juga tampil dengan kostum pembunuhnya yang serba hitam dengan topeng baru yang desainnya kayak topeng hoki dengan motif tengkorak. Which is ini sekilas mirip kayak karakter Casey Jones di kartun Kura-Kura Ninja dan General Grievous dari franchise Star Wars ya. Mirip-mirip banget soalnya. Well, sejauh ini kita belum dapat tampilan yang comic accurate dari karakter Taskmaster ya. Mungkin next movie atau series kita bakal diintroduce dengan Taskmaster yang muncul dengan kostum birunya, jubah putih dan juga topeng tengkorak kayak di komiknya. Nah, Taskmaster alias si Antonia Dreykov ini sebelumnya muncul di film Black Widow yang diperkenalkan sebagai anak dari General Dreykov, pemimpin dari Red Room. Antonia akhirnya dijadikan Dreykov sebagai super assassin dengan sebuah chip yang ngebuat si Antonia ini punya kekuatan photographic memory yang bisa menirukan gaya bertarung dari musuh-musuhnya termasuk para Avengers. Pada akhirnya, si Antonia ini akhirnya bebas dari kontrolnya Dreykov setelah dia disadarkan sama Natasha pakai gas Red Dust. Nah, Antonia akhirnya dibawa sama Melina dan pasukan Black Widow untuk memulai hidupnya yang baru. Taskmaster juga kelihatan menggunakan kekuatan photographic memorinya untuk mengcopy gaya bertarung dari para superhero seperti penggunaan shield kayak punyanya Captain America, terus busur panah kayak punya Hawkeye dan juga gaya bertarung dengan pisau yang mirip dengan si Winter Soldier. Nah, pas lagi ricuh-ricuhnya, tiba-tiba aja pertarungan mereka di stop dengan kemunculan karakter misterius yang bernama Bob yang diperanin sama Louis Pullman. Nah, dari tampilannya, karakter Bob ini kelihatan kayak mas-mas biasa yang pakai piyama, tapi kayaknya dia dikurung di fasilitas ini karena alasan tertentu. By the way, karakter Bob ini sebenarnya adalah adaptasi dari Robert Reynolds yang dikenal di Marvel Universe sebagai salah satu superhero terkuat yang bernama Sentry. Robert Reynolds sendiri awalnya diceritakan sebagai pecandu narkoba yang suatu hari masuk ke lab Profesor Cornelius yang menyempurnakan sebuah super soldier serum bernama Golden Sentry Serum. Nah, Golden Sentry Serum sendiri awalnya diinisiasi sama Departemen K dari Kanada yang bertanggung jawab sama program Weapon X. Dia juga termasuk sisa-sisa ilmuwan Nazi di Project Operation Rebirth. Nah, tujuan mereka adalah untuk membuat super soldier serum yang 100 kali lebih kuat dari serum Kapten Amerika. Singkat cerita, Robert akhirnya make Golden Sentry Serum buat dia bisa jadi high. Dan hasilnya, dia malah mendapatkan superpower yang kekuatannya setara dengan 1 juta matahari yang meledak. Bisa dibilang dia ini adalah Superman tapi versi Marvel. Salah satu aspek paling kompleks dari Sentry adalah keberadaan alter egonya yang jahat yang bernama The Void. The Void sendiri berasal dari sebuah virus mental yang dibuat sama seorang ilmuwan ilusionis bernama Mastermind. Nah, virus ini ditaruh di pikirannya Sentry dan menciptakan sebuah delusi, di mana setiap Sentry menggunakan kekuatannya, monster Void ini bakal muncul dan menghancurkan dunia. Nah, ini akhirnya kejadian dengan persona yang men-take over tubuh dan kekuatan Sentry di beberapa momen tertentu. The Void sendiri bisa dibilang adalah sisi gelap dari kekuatan Sentry yang mewakili segala ketakutan dan kegilaan di dalam dirinya. Nah, kita balik ke trailernya. Ada satu momen si Yelena di lab yang memegang sebuah serum yang kayaknya ini adalah si Golden Sentry Serum yang dipakai untuk mengubah si Bob menjadi Sentry.
Dan di sini lainnya, pas Bob ditembakin sama para penjaga, ini kelihatan peluru-peluru pada jatuh ke lantai yang nunjukin kalau si Bob ini udah punya kekuatan dan emang salah satu kekuatannya Sentry adalah bulletproof. Kita juga bisa ngelihat satu scene yang nunjukin tangan yang ngambil sebuah benda dengan logo. Ini mirip banget dengan logo superhero Sentry yang dia pakai di sabuk kostumnya. Di momen ini, semua orang langsung ngarahin senjata mereka ke Bob. Dan Yelena kemudian nanya, siapa yang ngirim lu, Bob? Ini langsung ngebuat Bob bingung, terus nanya balik kalau lu semua dikirim. Barulah setelah itu alarm nyala dan pintu langsung pada ditutup. Di momen ini, Yelena langsung sadar kalau mereka ternyata dijebak dalam sebuah misi palsu yang tujuannya adalah untuk menyingkirkan mereka. Secara mereka ini kan udah dicap sebagai ancaman karena aktivitas-aktivitas mereka yang ilegal, kayak mereka jadi shadow ops, pencuri di lab pemerintah, dan juga kontrak killer. Dan di satu sisi, kayaknya orang di balik ini juga berniat buat menghancurkan si Bob yang dianggap ancaman karena dia punya kekuatan Sentry. Nah, orang di balik ini masih belum diketahui siapa, tapi ini menjadi awal pertemuan dari para hero-hero ini yang nantinya mereka bakal teaming up dan bekerja sama mungkin untuk mencari siapa yang mengumpulkan mereka dan berniat untuk membunuh mereka. Next, kita bisa ngelihat Valentina Allegra de Fontaine alias Val di sebuah acara gala dinner yang didatengin sama orang-orang penting. Di sini terlihat Val yang tampilannya makin mirip dengan karakter komiknya yang punya poni berwarna putih di tengah rambutnya. Di MCU, Val sendiri dikenal sebagai Director CIA yang punya banyak koneksi. Dia tertarik untuk mengumpulkan beberapa orang dengan kemampuan khusus dan kekuatan sebagai sebuah pasukan. Nah, Val adalah orang yang rekrut John Walker jadi US Agent dan dia juga yang ngasih kerjaan ke Yelena buat balas dendam ke Clint Barton karena kematian Natasha. Dan terakhir di film Black Panther Wakanda Forever, dia ini adalah orang yang awalnya menyuruh mantan suaminya Everett Ross buat mata-matain Wakanda supaya Amerika punya cara untuk mengambil vibranium mereka. Turns out Everett Ross berkhianat ke Amerika dan Val yang tahu ini langsung ngejeblosin dia ke penjara. Nah, di film ini Val bakal jadi inisiator dari tim Thunderbolts dan bakal ngasih mereka sebuah misi khusus yang kayaknya berkaitan dengan kemunculan Bob sebagai Sentry di film ini. Anyway, di sebelahnya kita bisa ngelihat ada asistennya Val yang bernama Mel yang di sini diperanin sama Geraldine Indira Viswanathan. Karakter ini mungkin merefer ke Melissa Gold yang kalau di komik dikenal sebagai super villain bernama Screaming Mimi. Nah, Screaming Mimi adalah super villain yang mendapatkan kekuatannya dari eksperimen Power Broker yang membuat dia punya kekuatan Supersonic Scream dan memanipulasi lewat suara. Nah, Screaming Mimi ini akhirnya jadi superhero dengan julukan Songbird dan dia join ke tim Thunderbolts bentukannya Baron Zemo. Di sini juga Bucky kelihatan lagi nyuci tangan vibraniumnya pakai dishwasher. Nggak tahu ini tangan yang lama atau tangan yang baru yang dikasih Wakanda. Karena kita tahu kan di GOTG Holiday Special, Nebula ini ngasih tangan vibranium Bucky ke Rocket Raccoon sebagai hadiah Natalnya. Nah, Yelena Belova juga terlihat terjun bebas dari sebuah gedung tinggi yang katanya ini adalah gedung tertinggi kedua di dunia, which ini Gedung Merdeka 118 yang ada di Malaysia. Nah, di komik Yelena punya mechanical wing yang bisa dia pakai buat terbang pas ngelawan Winter Guard. Dan ini mungkin aja bakal diadaptasi untuk karakter Yelena di film ini. Scene berlanjut nunjukin Val yang berhasil ngumpulin Yelena, Bucky, Red Guardian, Ghost, Taskmaster, dan US Agent di sebuah gedung yang ternyata adalah Avengers Tower. Turns out selama ini ternyata adalah Val yang membeli Avengers Tower dari Tony Stark yang ngejual tower ini pas waktu di film Spider-Man Homecoming kan. Ternyata Val ini yang beli nih. Ini mungkin adalah momen dimana Val resmi ngebentuk tim Thunderbolts dan ngasih misi pertama mereka. Terus trailer berpindah dengan menunjukkan kita logo dari film Thunderbolts dengan tanda petik bintang di akhirnya dan ditutup dengan sebuah scene yang nunjukin tim Thunderbolts yang melakukan perjalanan di sebuah gurun. Dimana selama perjalanan Alexi ini nggak berhenti ngomong dan ngebuat John langsung facepalm dan diikutin sama Ava dan juga Yelena yang juga ngerasa bosan. Yelena akhirnya ngasih mereka advice buat nggak menghiraukan si Alexi supaya mereka ini merasa lebih baik, feeling better. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram breakdown.universe karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. Jangan lupa juga untuk check out t-shirt kita. See you on the next video. Gue Rian, until next time. Keep exploring the multiverse.